kepikiran imajinasi dia kayak gitu. Aku aja tiap ngeliat soal ini nggak ada kepikiran itu tuh bisa. Hai, welcome to my channel. Kembali lagi di aku Elga Vitaloka. Kali ini aku jadi Ling-Ling, tetap jadi diri aku. Cuman ini karena aku pakai baju ala-ala Chinese gitu, jadi aku kepikiran buat ngikat rambut aku ala-ala Chinese juga. Gak tahu ini cocok apa enggak menurut kalian. Coba komen di bawah ini ya kalau cocok. Oke, di video kali ini aku mau bacain jawaban terlucu anak SD sekarang. Tapi sebelum aku mulai video ini, aku minta tolong sama kalian buat klik tombol subscribe-nya. Jika kalian sudah subscribe, jangan lupa klik tombol like-nya supaya aku lebih semangat lagi nge-update video. Dan nyalain tombol loncengnya atau notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan jika aku update video terbaru. Langsung kita mulai aja. Jawaban pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Benar. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Benar. Jawabannya tuh cuma dia ngisi benar, tepat, benar. Ini benar-benar nyimak banget dengan soalnya, karena di soalnya itu ada tulisan jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat, hingga anak ini jawabnya benar, tepat gitu-gitu aja. Next, jawaban selanjutnya ini mungkin karena dia udah pusing mumet dengan rumus-rumus matematika, sehingga dia nulis jawabannya tuh kayak gini: barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan. Kamu segitu susahnya dapat rumus soal ini sampai kayak gitu. Ini gokil. Bersatu kita teguh, bercerai kita menikah lagi. Oh, ini anak nih dapat inspirasi jawaban kayak gitu tuh dari mana gitu. Ya udah kebanyakan nonton sinetron Indosiar. Ini mirip dengan kayak tadi. Istilah titik-titik dua ini dengan benar, sehingga semua jawaban tuh dia tulis benar. Ini gokil banget. Perubahan wujud yang terjadi secara alami adalah bantai Power Ranger. Jadi karena berubah gitu, kamu sebut jawabannya Power Ranger. Ini pasti kebanyakan nonton kartun. Tumbuhan singkong menyimpan makanan pada lemari. Ini mungkin singkong emaknya disimpan di lemari, makanya dia jawab kayak gitu. Jika kamu menyimpan air di dalam freezer lemari es, maka dibuat TS. Ya bener juga sih, pasti di rumahnya udah sering buat TS. Penyakit radangan pada usus disebut lapar. Dia ngejawabnya tuh masuk akal sih, cuman jawabannya gitu. Pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau bertujuan untuk menyembunyikan kehamilannya. Ini anak kamu kebanyakan nonton sinetron. Kekurangan vitamin D menyebabkan tubuh dari sering penyakit panas demam. Udah panas demam lagi. Pembuluh nadi yang terbesar disebut nadia. Nadia kamu di mana? Nadia kamu dicariin. Yang dimaksud dengan mamalia, ibu dari anak yang bernama Lia. Masuk akal sih jawabannya. Kan mamalia, mamanya si Lia, maksudnya dia tuh gitu. Apa fungsi hati?
tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Ini dia ngejawab sampai terbawa perasaan. Kupu-kupu 17, nomor 17, soal 17. Kupu-kupu mempunyai mulut penghisap yang disebut sedotan. Itu kupu-kupu terbang bawa sedotan. Nggak kebayang. Tulis nomor 19, soal 19. Tulis 4 tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Lemari. Tumbuhan punya lemari. Bayangin, misalnya apa, bunga mawar itu ada lemarinya. Terus ada kulkas, meja makan sekolah atau kantin. Itu tumbuhan apa? Itu tumbuhan apa rumah kamu itu? Ada lemari, kulkas, meja makan. Ini berdasarkan dari nomor 14 tuh dia udah bener jawabannya. Tugas ayah adalah cari uang. Tugas ibu adalah main HP. Mungkin dia ngelihat emaknya tuh main HP mulu, jadi ditulis main HP beneran. Ada dede itu, mama kalau lagi capek baru main HP. Kalau dia subuh pas kamu masih tidur, dia pastinya nyapu, ngepel, beresin rumah segala macam. Ini lucu nih. Daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal apabila banyak pacar. Dia lebih sehat kalau banyak pacar ketimbang makan kayaknya. Sebutkan, aduh namanya guys, ini ada namanya Hananto SDN waktu kumpul. Aku nggak tahu ini SDN mana. Soalnya tuh kayak gini, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. BPKB, sertifikat tanah, emas. Ini maksudnya dicairkan dapat duit semua. Dari Hananta, kelas 6 DN Cisanua. DN mana enggak tahu. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Operasi sesar. Ya kali ini emakmu yang melahirkan, kali ini operasi sesar. Jawaban yang sebelumnya ini mungkin soal matematika, ulangan matematika mungkinan. Dan di jawaban soal terakhir, saking mumetnya pikiran dia, saking pusingnya dia jawab, hanya Allah yang tahu. Itu kalau ada bendera putih dia keluarin tuh bendera putih. Ini anak nih bener-bener hobi ngegambar banget kali ya. Sampai soal matematika tuh dia gambar ke body cewek gitu. Gokil. Kok bisa kepikiran imajinasi dia kayak gitu? Aku aja tiap ngeliat soal ini nggak ada kepikiran itu tuh bisa jadi badan cewek yang bohai kayak gitu. kreatif sih ini. Bakat ngegambarnya tuh udah ada, sama jawabannya tuh nyambung. Find X, temukan X. Terus ini anak nulisnya here it is, X-nya di sini. Bang. Ini masuk soalnya nentuin panjang X-nya berapa, bukan nanyain X-nya di mana, di sini, di hati kamu gitu. Tuliskan 5 nama agama. Islam, bener. Yahudi, bener. Kristen, bener. Hindu, bener. Kongguan tuh apa? Tapi emang itu agak-agak sulit sih nama agamanya. Jadi buat anak yang masih, dari tulisannya sih ini mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD gitu,
jawaban jago, so jago banget. Ini mungkin preman sekolah nih, preman sekolahan. Ayo ngaku buat kalian yang pernah jadi preman sekolah. Pas pelajaran fisika dia nulis jawabannya, kalau Bu Guru bisa, kenapa tanya saya? Nantangin nih anak. Itu Bu Guru ngasih kamu pertanyaan supaya kamu pinter, supaya kamu belajar gitu loh. Ini yang ngejawab pinter nih. Dilihat dari soal-soal sebelumnya, dia jawab kalau sayang pada anak yang suka mengaji, bener. Pas pertanyaan yang ke-12, dalam surah An-Nas yang suka membisikkan kejahatan adalah tetangga. Dia jawab tetangga. Mungkin tetangga dia suka ngebisikin dia kali ya. Ini anak kecil-kecil udah tahu banget. Yang suka ngegibah, yang suka ngebisik itu tetangga. Tetangga kalian gitu juga nggak sih? Sampai anak SD tuh tahu yang suka ngebisik-bisikin soal bisik-bisik tuh tetangga, ngalah-ngalahin jawaban yang sebenarnya kan syaitan. Oke, udah itu semua jawaban-jawaban terlucu dari anak-anak SD sekarang. Jadi itu aja video aku kali ini, supaya nggak terlalu lama, biar kalian nggak bosan nontonnya. Kalau aku buat video terlalu lama, takutnya kalian jadi bosan. Terima kasih yang udah nonton, yang udah mendukung channel aku. Tungguin terus ya updatean video terbaru aku. See you next time.